Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sadiah dengan NIM 11920601005, kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume mengenai struktur dan fungsi lipid pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Eva Paujiah MSI. Lipid berasal dari kata lipos, yang berarti lemak. Namun lipid bukan hanya mengenai lemak saja. Lipid merupakan suatu kelompok besar substansi biologis yang dapat larut dalam zat pelarut organik seperti metanol, aseton, kloroform, dan benzen. Lipid merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. 3 kelompok utama senyawa lipid, yaitu yang pertama, lemak atau fats, terbentuk atas zat yang tertimbun di dalam tubuh. Lemak terdiri dari sel-sel lemak, yaitu adiposit. Yang kedua ada fosfolipid, dan yang ketiga ada steroid. Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, yang sifatnya dapat larut dalam zat pelarut lemak seperti benzen dan ether. Lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak, seperti unit gliserol yang bergabung dengan 3 buah asam lemak membentuk 1 unit trigliserida. Berikut ini merupakan struktur lemak. Lemak tergolong dalam ester. Lemak sederhana adalah trigliserida, yaitu ester yang terbuat dari sebuah molekul gliserol yang berikatan pada 3 asam karboksilat atau asam lemak dan menjadi trigliserida yaitu lemak serta air. Pada struktur umum lemak, di bawah ini R1COOH, R2COOH, serta R3COOH adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga asam lemak itu boleh sama atau disebut asam lemak sederhana, serta boleh juga berbeda dengan disebut asam lemak campuran. Tetapi pada umumnya molekul asam lemak ini terbentuk dari 2 atau lebih macam asam lemak. Dari mana sih kita mendapatkan lemak ini? Terdapat 2 sumber untuk mendapatkan lemak. Yang pertama ada lemak hewan atau lemak hewani, berasal dari berbagai jenis hewan, misalnya sapi, kambing, unggas, kelinci, dan produknya yaitu telur, susu, produk olahan susu seperti krim, mentega, keju, dan minyak ikan. Kemudian yang kedua ada lemak nabati. Lemak ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak biji kapas, dan minyak jagung. Minyak nabati mengandung asam-asam lemak esensial yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Penderita penyakit jantung koroner lebih disarankan untuk mengonsumsi asam linoleat misalnya dari minyak jagung. Kemudian ada klasifikasi lemak, terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu trigliserida, yaitu jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah. Yang kedua, kolesterol, juga dapat ditemukan dalam darah. Ini berfungsi membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu di dalam tubuh. Yang ketiga ada lipid plasma atau lipoprotein, dan yang keempat ada asam lemak, yaitu asam karboksilat yang memiliki rantai panjang. Asam lemak ini dibagi menjadi 2, yang pertama asam lemak jenuh, dan ada juga asam lemak tak jenuh. Untuk apa sih lipid itu? Ada beberapa fungsi lipid di dalam kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, yang dimana 1 gramnya sama dengan 9 kilokalori energi, yaitu setara dengan 2 kali karbohidrat. Yang kedua, sebagai penyimpan energi. Di dalam tubuh
berupa lipid atau triacylglycerida pada sel adiposa. Yang ketiga, sebagai komponen struktur membran sel, yaitu fosfolipid, glikolipid, serta kolesterol. Yang keempat, pembentuk hormon, yaitu hormon steroid berupa progesteron dan testosteron. Yang kelima, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, serta vitamin K, yang berperan dalam regulasi proses biologi pada tubuh. Dan yang keenam, yaitu sebagai isolator, yang disimpan di bawah kulit sebagai pelindung dari suhu ekstrim. Nah, contohnya yaitu pada beruang kutub, yang menyimpan lemaknya di bawah kulitnya untuk melindungi dari kedinginan. Fungsi lainnya yaitu membantu sekresi asam lambung dan pengosongan pada lambung, melindungi organ jantung, hati, dan ginjal dari berbagai benturan, serta membuat rasa gurih dan memberikan kualitas renyah pada makanan yang digoreng dan memberikan kandungan kalori yang tinggi dan memberikan sifat empuk pada kue yang dibakar. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.